Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, besok kita lanjutkan ya untuk pembelajaran sejarah pada jam kedua sore hari ini. Kita lanjut pada poin sejarah dan teori sosial. Nah, pada materi awal dari bab ini atau bab yang sebelumnya, Keso telah mempelajari tentang ilmu sejarah dan juga ilmu sosial humaniora. Adalah penekanan diakronis dan sinkronisnya. Nah, diakronis dan sinkronis itu apa sih? Nah, sinkronis dan diakronis adalah dua konsep yang digunakan untuk mempelajari tentang sejarah. Kalau sinkronis itu berarti konsep mempelajari sejarah yang sangat luas dengan ruang tetapi memiliki keterbatasan dalam waktu. Kalau diakronis itu konsep mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian sejarah tersebut atau sesuai urutan kronologi peristiwa yang terjadi gitu ya. Itu perbedaannya. Kemudian kalau ilmu sejarah ini cenderung diakronis ya. Kalau sejarah itu cenderung diakronis. Sementara untuk ilmu sosial humaniora itu cenderung ke sinkronis ya. Masing-masing disiplin ilmu sosial humaniora memiliki kekhasan, baik itu cara pandang atau perspektif, kemudian teori, serta metode dalam mengkaji suatu fenomena sosial. Nah, objek kajian dari ilmu sosial dan humaniora adalah sudah pasti ya, manusia dan lingkungan. Nah, manusia di sini dapat dilihat sebagai individu dan kelompok. Masing-masing disiplin ilmu memiliki sejarah kelahiran. Dan dalam filsafat ilmu pengetahuan, hal ini disebut sebagai ontologi. Sementara cara ilmu tersebut dipelajari disebut sebagai epistemologi. Adapun nilai atau guna dari suatu ilmu yang dipelajari disebut sebagai aksiologi. Ketiga hal itulah yang membedakan satu ilmu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, masing-masing ilmu sosial humaniora memiliki filsafat ilmu yang berbeda. Apa aja tadi? Ada ontologi, aksiologi, dan juga epistemologi. Ada 3 ini ya. Epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi. Walaupun berbeda-beda, ilmu tersebut saling membutuhkan ketika kita mempelajari lebih lanjut tentang materi dari buku, baik itu sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi yang merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial humaniora. Nah, bab ini masih ada keterkaitan sedikit tentang pada bab sebelumnya, yaitu historiografi, penulisan sejarah ya. Ada secara modern, kemudian kolonial, ada juga yang tradisional. Nah, masih satu keterkaitan antara penulisan-penulisan dalam sejarah. Nah, bisa kita ulang sedikit ya. Kalau yang historiografi tradisional atau penulisan secara tradisional, penulisan sejarah itu unsur-unsurnya itu ciri khasnya adalah tentang kerajaan-kerajaan ya, bangsawan, penuliskan tentang sejarah, kekuasaan, penguasaan gitu. Terus kemudian pemerintahan yang turun-menurun dari suatu kerajaan begitu kan. Ada juga tentang religiosentris, berpusat pada hal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan juga hal-hal yang dianggap sakral. Terus ada lagi historiografi kolonial ya, penulisan sejarah dari masa kolonial. Nah, ini biasanya itu ditulis oleh sejarawan dari bangsa Indonesia yang pernah singgah dan berada di Nusantara. Jadi orang luar ya, orang kolonial luar menuliskan sejarah tentang Indonesia gitu. Nah, contohnya di sini ada karya Thomas Sandford Raffles, The History of Java. Nah, dia menuliskan tentang sejarah tanah Jawa, tapi Sandford Raffles ini bukan orang Jawa gitu, dari kolonial Belanda, Eropaan ya. Nah, kalau historiografi modern, ini penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah
dari sejarah sendiri gitu. Jadi orang Indonesia ditulis oleh Indonesia. Nah, itu historiografi secara modern. Ya. Nah, kita kan di sini tentang sejarah dan teori sosial ya. Nah, tadi tentang sejarah dan juga hubungannya orang manusia dan juga lingkungan. Nah, kalau tentang sejarah-sejarah ini banyak ya di Indonesia. Ini salah satunya ada tradisi sasi. Apa sih ini tradisi sasi ya? Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku dan Papua Barat untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam di darat dan di laut. Sasi berarti larangan atau sanksi, di mana dapat dipahami sebagai larangan untuk mengambil sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu, sehingga terjaga keberlanjutannya. Jadi tradisi ini tuh seperti apa ya? Tidak mengambil gitu ya, lebih menjaga supaya keberlangsungannya itu lebih panjang, digunakannya bisa lebih jangka panjang. Nah, tradisi-tradisi ini kan pasti sudah ada sejak dahulu ya, diturun-temurunkan hingga generasi ke generasi. Kepala adat, tokoh masyarakat ya, dimana pasti dalam suatu tradisi ada aturan dan juga praktiknya ya. Mengatur kapan ikan lompa bisa dipanen oleh masyarakat. Ikan lompa adalah sejenis ikan sarden yang terdapat di laut sekitar Pulau Haruku. Jika ada yang melanggar, ya, mengambil ikan di luar waktu yang telah ditentukan, maka akan mendapat sanksi moral dan sosial. Nah, dari tradisi ini, sasi lompa ini adalah menjaga agar ikan dapat berkembang biak. Jadi diberikan waktu ya, tidak ditangkap terus-menerus, tidak dipanen terus-menerus, diberikan jeda untuk lebih berkembang biak, lebih lestari, dijaga gitu supaya nanti bisa dilanjutkan keberlanjutannya, bisa dipakai lagi nantinya gitu, tidak dihabiskan pada saat itu juga. Nah, sasi lompa dapat dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Tapi mungkin seiringnya berjalan waktu ya, generasi-generasi yang mungkin lebih modern, kemudian sudah banyak paham yang lebih modern ya dari zaman dahulu, atau mungkin sekarang sudah lebih dibudayakan lebih baik, jadi dilaksanakan hanya setahun sekali. Jadi banyak ya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Ada seperti lompat batu, bakar batu, mak nenek ya. Kemudian ada juga kebo-keboan, terus ada suraan ya, kalau di Jawa itu juga ada. Nah, ini beberapa ada evaluasi dari poin C dan D ya, untuk poin historiografi dan juga tentang sejarah dan teori sosial. Jadi ini lebih ke inti ataupun kesimpulan dari bab sebelumnya yang Kenzo pelajari. Nah, sejarah dan teori sosial ini kan tadi membahas ada tentang tradisi dan juga budaya di Indonesia ya, Kenzo. Ada salah satunya ya, beberapa contoh-contohnya yang bisa kami sebutkan. Itu di Indonesia itu terkenal dengan upacara adat ya, tari-tarian, kerajinan tangan, terus misalkan ada kayak peribadatan daerah-daerah adat suatu tempat gitu. Nah, misalkan ada upacara ngaben di Bali. Ini kan mengkremasi jenazah ya, yang diyakini dapat menyempurnakan
perjalanan jiwa ke alam akhirat. Kemudian ada tabwik, ini di Sumatera Barat. Itu upacara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus ada Rambu Solo di Toraja, Sulawesi Selatan. Pemakaman yang dilaksanakan dengan mewah, ya, melibatkan pembakaran jenazah dan juga kurban hewan ternak. Ada kasada dari Tengger, ya, karena kita Indonesia ini kan banyak sekali suku, ya, jadi setiap suku ini punya keunikan, punya tradisi dan juga budaya masing-masing gitu. Adapun dengan tarian-tarian tradisional juga ada tari pendek, tari saman, reok ponorogo, ya, kuda lumping itu juga punya. Terus kesenian ada batik, seni ukir, kemudian ada keris, angklung, gamelan, ya, dan tidak ketinggalan juga pakaian-pakaian adat. Ini beberapa pengetahuan tentang tradisi dan juga kebudayaan di Indonesia. Nah, nanti Kesa juga di sini bisa latihan, ya, karena ini kan mengevaluasi sedikit, ya, akhir dari poin bab yang kita pelajari sebelumnya tentang historiografi dan juga pengertian tentang sejarah. Ini ada soal pilihan ganda, ya. Ada berapa nomor ini? Nah, ada 5 nomor ABC-an. So, boleh isi, ya, yang ABC-nya dulu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, Kenzo. Ya, nanti juga ada tambah sedikit. Karena yang kemarin yang historiografi ini Kesu sudah pernah latihan-latihan juga. Kemudian kita akan membagi 3, ya, dari yang tradisional, kolonial, sama modern. Terus juga Kesu sudah mengetahui beberapa contoh-contohnya melalui gambar-gambar yang kemudian Kesu cocokkan sendiri, ya. Kemudian ada sumber-sumber sejarah juga kan, primer, sekunder, ya, untuk melengkapi dari penulisan-penulisan sejarah tersebut, seperti itu. Baik, so semoga dapat dipahami, ya, apa yang Miss jelaskan dari awal sampai akhir. Karena waktunya juga sudah mau selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga bisa melaksanakan dengan tatap muka, ya, secara langsung. Akhir, dari awal sampai akhir banyak kesalahan dari Miss, mohon maaf yang seterusnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.